Pak Guru, bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari zona nyaman dan tidak canggung terus saat bicara dengan orang lain? Ini ada 2 pertanyaan ya. Yaudah, yang pertama aja dulu, soalnya yang 2 itu sudah dijawab. Entah di yang mana gitu ya, di konten yang mana. Jawabnya, Pak Guru, bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari zona nyaman? Sejak pertanyaan itu muncul, maka Baraya memang tidak mau keluar dari zona nyaman. Kan sebenarnya keluar dari zona nyaman itu memang nggak nyaman, butuh perjuangan, resikonya tinggi, dan hal yang semacam itu. Jadi jangan tanya bagaimana caranya, karena semua orang bisa dan bisa melakukannya, tapi jarang sekali yang mau, karena itu butuh tantangan. Jadi keluar dari zona nyaman itu hanya untuk alasan-alasan tertentu saja. Misalkan kita punya tujuan yang jelas di masa depan, bahwa kita ingin mengubah Indonesia menjadi lebih baik, misalkan bahwa tujuan kita itu adalah untuk bisa membuat orang-orang yang sengsara itu akan hidup dalam kemapanan dan kemakmuran, misalkan. Nah, tujuan itulah yang akan mengarahkan kita untuk keluar dari zona nyaman. Tetapi karena itu zona nyaman, maka tidak banyak orang yang mau keluar darinya. Termasuk ketika ada pertanyaan gimana caranya supaya keluar, itu berarti orang itu gak mau keluar. Jadi kalau mau keluar dari zona nyaman, jangan bertanya dengan cara seperti ini. Dan jangan nanya pertanyaan ini ya. Keluar mah keluar aja. Pak Guru, gimana caranya agar kita bisa menyemangati diri sendiri untuk satu kegiatan? Ya, sebenarnya kita akan bersemangat pada satu kegiatan kalau kita tahu faedahnya apa, kita tahu akan berdampak apa terhadap diri kita dan sebagainya. Nah, kita tidak bersemangat pada sesuatu itu karena diri kita tahu bahwa itu tidak berfaedah, atau itu tidak menguntungkan kita, atau itu tidak akan menghasilkan tujuan tertentu dalam kehidupan kita dan sebagainya. Itulah yang membuat kita tidak bersemangat. Makanya, kalau misalkan mau bersemangat atas sesuatu, coba telaah dulu kenapa saya harus melakukan itu, kenapa saya harus tergabung dalam komunitas tertentu, kenapa saya harus melakukan aktivitas tertentu dan sebagainya. Mulai dari kenapa dulu, nanti setelah kita tahu tujuannya, tahu maksudnya, biasanya kita akan bersemangat untuk mencapai tujuan itu. Jadi mulai segala sesuatu dari motif. Pak Guru pernah olahraga? Guru Gembul bersama Rock Denim, tukang bikin kaos dan apa ya, macam-macam kayak gitulah. Silahkan lihat. Pak Guru pernah olahraga, nyebelin banget sih. Tapi yang jelas waktu saya sekolah dulu, saya itu adalah tukang naik gunung. Ya kayak gitulah, pecinta alam. Terus saya tuh suka berolahraga. Jadi kalau push up saya sehari 120 kali. Bukan sehari, per setengah jam. Dulu tapi sekarang ya karena masalah-masalah saya secara sendiri, ini bukan untuk dicontoh ya. Jadi saya sekarang memang kurang bisa memprioritaskan olahraga. Ya sekali lagi itu bukan sesuatu yang harus dicontoh. Silahkan lakukan sebaliknya. Olahraga itu harus diprioritaskan dan sebagainya. Dikasih jadwal, dikasih waktu. Tapi yang pasti itu, saya kalau pernah ditanya olahraga ya pernah. Tapi kapan gitu. Udah. Guru Gembul bersama Rock Denim. Kembali. Pak Guru, santet itu nyatakah? Ya nggak nyata lah, namanya juga santet. Santet itu kan ilmu gaib. Kalau yang ilmu gaib ya nggak nyata. Cuman apakah itu benar-benar berlaku atau terjadi? Ya saya masih membuka kemungkinan untuk itu gitu, karena mekanisme tertentu. Tapi secara umum kita ketahui bahwa santet itu hanya sekedar bagian dari tradisi mistik dari masyarakat tertentu gitu. Jadi definisi santet bahwa kita bisa mengirimkan satu benda tertentu kepada pihak lain melalui perantara jarak yang sangat jauh, itu tidak bisa diterima secara ilmiah. Bahwa misalkan kita bisa menyakiti orang secara jarak jauh, itu juga tidak bisa diterima secara ilmiah. Ya ada beberapa sih kemungkinan-kemungkinan yang bisa mentolerir kemungkinan itu menjadi nyata gitu. Misalkan bahwa ketika kita marah jarak jauh, kemudian tersugesti orang yang di sana, kemudian dia mengalami sakit dan sebagainya, itu mungkin saja. Tetapi santet secara umum bahwa kita bisa mencoblos-coblos boneka misalkan, kemudian orang yang di sana jadi kesakitan, atau kita bisa mengirimkan bala atau apa dan sebagainya, jin dan sebagainya, itu sampai sejauh ini tidak pernah dikonfirmasi kebenarannya gitu, kecuali santet ilmiah yang rumah editor. Tapi itu juga sebenarnya santet ilmiahnya tidak ada kaitannya dengan santet yang seperti sekarang. Itu maksudnya adalah soal gerakan-gerakan di semesta begitu. Nah jadi kalau misalkan ada di antara Baraya yang diancam kena santet dan sebagainya, nggak usah khawatir ya.
kecuali tersugesti itu mungkin ada kemungkinan untuk kena dalam tanda kutip ya. Tetapi secara umum kita tidak akan bisa mengkonfirmasi keberadaan santet. Terima kasih. Bang, kenapa di luar angkasa gelap? Kan ada matahari. Kata siapa di luar angkasa gelap? Jadi gini nih ceritanya ya. Untuk agar kita bisa melihat satu benda atau satu ruangan itu terang, itu bukan hanya gara-gara keberadaan cahaya, tapi tergantung juga pada benda apa yang memantulkannya. Jadi mata kita bisa melihat tembok ini, itu bukan hanya gara-gara cahaya, tetapi ketika tembok ini berhasil memantulkan cahaya itu. Kan begitu. Jadi misalkan yang sederhananya adalah, si rumah ini tuh, ini putih, temboknya akhirnya terang, tapi kalau misalkan dicat jadi warna hitam, itu cahayanya tidak akan seterang ini gitu kan. Penglihatan kita tidak akan seterang ini walaupun ada lampu, kan begitu. Nah, di luar angkasa itu tidak ada benda-benda atau sangat sedikit benda-benda yang bisa memantulkan cahaya matahari itu, sehingga cahayanya ya lewat aja. Pas bagian si cahayanya nabrak bulan, kita bisa melihat bulan terang benderang, tetapi ketika tidak ada bulannya ya bablas saja si cahaya itu, tidak bisa kita tidak ada yang memantulkannya, sehingga mata kita relatif tidak bisa melihatnya. Begitu. Ini juga seperti kejadian di bulan. Di bulan itu kan kalau misalkan kita berdiri di sana langitnya gelap. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena di bulan itu tidak ada atmosfer yang cukup banyak agar bisa memantulkan cahaya-cahaya matahari itu. Jadi pas kita berdiri di atas bulan, misalkan di atas permukaan bulan, si tanahnya terang, tetapi lingkungan sekitarnya tetap gelap atas alasan itu. Sedangkan kalau di bumi atmosfernya sangat-sangat tebal, sehingga atmosfer ini bisa memantulkan, bahkan mengubah dalam tanda kutip warna cahaya matahari yang masuk ke mata kita. Gitu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum Beraya. Ada sebuah pertanyaan klasik di Indonesia seputar anggota DPR. Apakah mereka merancang, menyusun, dan membuat undang-undang itu atas aspirasi rakyat, keinginan rakyat, atau bukan? Atau mereka mewakili kelompok yang lain yang tidak diketahui? Pertanyaan ini sebenarnya terjawab kemarin secara tidak langsung, bahwa ketika anggota-anggota DPR itu mengusulkan dan kemudian menggarap RUU tentang penyiaran, di mana YouTuber, TikTokers tidak boleh bikin konten kecuali izin mereka, dan kemudian tidak boleh ada konten investigasi. Pertanyaan saya adalah, warga negara Indonesia yang setiap harinya nonton sekitar 6 jam HP, itu orang mana di antara mereka yang kemudian mengusulkan agar TikTok diberhentikan, agar YouTube diberhentikan kecuali dengan izin KPI? Di mana ada yang seperti itu? Saya yakin usulan itu bukan dari rakyat. Gak ada rakyat Indonesia yang pasti mengajukan itu. Gak ada rakyat Indonesia yang meminta supaya channel-channel seperti itu menghentikan investigasi, itu gak ada. Jadi itu saya yakin itu permintaan dari orang lain, dari pihak lain. Dari siapa? Makanya pertanyaannya adalah, DPR selama ini ngurusin siapa? DPR selama ini mewakili siapa? Kalau rakyat nggak minta tiba-tiba mereka bikin yang seperti itu, artinya mereka sedang mewakili siapa? Dan kalau misalkan mereka mewakili seseorang yang lain atau sesuatu yang lain atau pihak yang lain, maka ngapain ngadain pemilu untuk memilih anggota DPR kalau ternyata mereka sama sekali tidak sesuai dengan aspirasi rakyat? Saya memandang bahwa rakyat Papua, tanah Papua, lingkungan di Papua itu adalah harapan terakhir Indonesia. Setelah Sumatera dibabat habis oleh perusahaan-perusahaan sawit, Kalimantan dirusak oleh sawit dan batu bara, kemudian Sulawesi sudah mulai digerus oleh tambang-tambang dari luar, dan Jawa kita lihat kondisinya sudah benar-benar parah, bahkan sudah mulai krisis air. Papua adalah harapan terakhir, jangan sampai mereka diganggu-gugat. Tapi sekarang perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan sawit mulai berdatangan ke sana. Padahal mereka tuh tajir melintir, duitnya tuh miliaran. Mereka datang ke sana membuka lahan pakai modal tuh bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Tapi dengan duit sebanyak itu, mereka masih aja minta hak orang-orang Papua yang hidup di sana justru dari alam. Orang-orang Papua di sana udah tenang, ngambil dari alam, hidup selaras dengan alam. Diambil juga sama orang-orang yang untuk memperkaya dirinya sendiri, mereka rela untuk mengorbankan orang lain.